Nah, alhamdulillah ya teman-teman. Kalau dagang itu kalau pas eh, laris-larisnya itu memang semangat sekali gitu ya. Ini contohnya hari ini ya. Hari ini tinggal cakwe aja gitu kan. Tapi kan namanya orang dagang itu kan nggak selalu ya, nggak selalu. Masih pagi jam 8 gitu, kadang udah habis, tapi kadang masih. Nah kalau cakwe itu tenang teman-teman ya, karena saya punya langganan bubur ayam ya, langganan bubur ayam yang selalu pesan ya, artinya entah itu 50.000, 100.000, itu biasanya ada 2 tempat seperti itu ya. Nah jadi tenang aja. Dan ini ya kalau untuk beberapa hari ini memang minggu-minggu inilah itu kan penjualan itu memang agak lumayan gitu kan, walaupun nggak banyak. Yang penting kan sekarang itu kita bisa habis, rutinitasnya bisa tercukupi lah gitu ya teman-teman ya. Nah kondisi tempat jualan saya teman-teman ya seperti ini. Berjumpa lagi pada kesempatan kali ini, semoga kita lancar dalam segala aktivitas dan tentunya diberi kesehatan ya. Nah itu karena pokok utama ketika kita mencari rezeki itu adalah sehat dulu ya seperti itu. Dan bagaimana ya perkembangan dagangan teman-teman semua pada saat-saat ini? Kalau di tempat saya itu memang mengalami cuma stabil ya, artinya stabil, stagnat gitu kan. Jadi kalau untuk berkembang pesat itu sepertinya sekarang itu agak susah ya teman-teman. Yang penting kita itu bisa ada kegiatan, ada pemasukan dan lancar gitu. Jadi kalau target banyak-banyak itu kayaknya belum bisa ya. Oke, bagaimana kita akan sedikit sharing teman-teman ya, sedikit sharing ya tentang usaha sekarang dan bagaimana kira-kira nanti kedepannya usaha ini ya, atau berkembang atau tidak. Teman-teman ya, saat ini tuh kalau kita usaha itu mungkin usaha apapun ya, kalau kita merintis dari saat-saat sekarang itu memang sedikit berbeda ya dengan ketika kita usaha 3-4 tahun 5 tahun yang lalu ya. Karena sekarang itu kan pertumbuhan ekonomi, kemudian daya beli masyarakat kita itu kan nggak kayak dulu gitu karena. Dan persaingan usaha sekarang itu semakin ketat ya, walaupun seperti kita contohnya gitu kan, usaha-usaha seperti ini, odading, cakwe ya, memang kalau secara persaingan itu tidak terlalu ketat, tapi kan tumbuhnya usaha-usaha kuliner yang lain itu sangat mempengaruhi ya teman-teman. Contohnya sekarang makanan atau kuliner yang trending begitu banyaknya, kemudian di sisi lain pekerjaan, orang mencari kerja itu sulit, sehingga orang pengen usaha itu semakin banyak. Nah itulah yang membuat kita itu sekarang itu sulit sekali ya untuk mencari celah ya. Memang nggak ada matinya sih kalau usaha kuliner itu, cuma kan di sisi pendapatan kita itu pastinya nggak sulit ya kalau untuk seperti dulu. Artinya kalau dulu teman-teman ya, ketika usaha pertama gitulah, umpamanya saya merintis di sini umpamanya, kalau dulu dalam 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu berkembang dan membuat banyak. Nah sekarang itu kan kemampuan atau kapasitas kita membuat itu nggak akan seperti dulu ya. Maka selahnya itu adalah ketika kita itu membuka cabang. Jadi sedikit kayak di sini umpamanya kan omset paling 600.000. Nah kalau untuk mengharap mungkin naik secara signifikan itu kan berat ya seperti itu ya. Tapi kalau umpamanya kita buka cabang, mungkin tempat lain bisa lebih prospek dari ini, itu kan bisa terjadi teman-teman. Jadi memang itu perbedaannya ya dulu dengan sekarang. Dan yang kedua adalah faktor-faktor daerah tertentu ya. Ya kalau di sini daerah saya sini sekarang itu kan ekonominya itu nggak begitu, kurang dibanding daerah-daerah lain, mungkin di Kalimantan, mungkin di Jawa gitu kan, yang kota-kota besar yang notabene secara siklus keuangannya itu lebih kuat ya. Kalau di sini kan mengandalkan perputaran uang dari masyarakat sini saja gitu kan, yang kebanyakan orang-orang adalah buruh gitu kan, kemudian ya niaga seperti ini gitu kan. Dan mungkin ada satu sektor lagi dari mahasiswa ya di sini kan, ada dekat kampus, tapi kan tidak terlalu besar juga, artinya tidak begitu menyokong yang begitu besar gitu loh. Nah jadi ekonomi seperti ini juga itu yang membuat daya beli juga akhirnya kan cenderung stagnat ya, tidak ada perkembangan yang signifikan gitu kan. Nah mungkin beda dengan teman-teman daerah-daerah yang punya tambang gitu kan, daerah yang ya pokoknya secara ekonomi keuangan itu siklusnya besar, seperti mungkin bisa jadi daerah-daerah seperti kota-kota besar ya, seperti Jakarta dan lain-lain, itu secara siklus keuangan itu memang bagus. Nah kalau kita sendiri seperti ini bisa omset segitu saja
sudah sangat luar biasa sekali, karena memang kondisinya sekarang itu berbeda jauh ya secara ekonomi lama-kelamaan. Kemudian kalau orang dagang itu kan persaingan semakin tumbuh, kemudian ini loh, harga jual pun semakin pesat, bersaing semakin apa ya, relatif ya. Orang buka umpamanya ya, kita dengan harga 1.000 lebih, orang buka nanti harga 1.000 gitu. Jadi persaingan yang kurang sehat. Contohnya di sini teman-teman ya, di sini tuh banyak masakan Padang ya, itu satu dua sana, daerah sana gitu. Padang sekarang tuh harganya walaupun ya memang kalau secara kualitas ya memang diakui ya kurang lah gitu kan, 10 ribuan gitu kan. Padahal kalau dipikir harga 10 ribuan itu apa sih gitu teman-teman zaman sekarang ya. Tapi itulah realitanya dalam apa ya, dalam ekonomi sekarang itu sangat mempengaruhi ketika kita dagang, baik itu dagang odading dengan cakwe. Di sini aja untuk dagang makanan-makanan kayak ini kayak contohnya kayak ini ya teman. Ini ada snack, ini kan pas libur ya. Terus di daerah sana itu banyak sekali dagangan-dagangan kayak gitu. Itu juga sangat mempengaruhi, belum lagi ada gorengan segala macam. Nah, itu sangat-sangat mempengaruhi sekali, sehingga ya memang dari apa ya, dari jumlah penduduk di sini tidak seberapa kan, tidak terlalu padat. Kedua, faktor daya beli kurang, dan persaingan usaha itu sendiri sangat ketat, sehingga orang kan milih ya, ibaratnya mau beli apa itu kan pikir-pikir ulang itu kan. Jadi kalau makan kayak kita habis dengan kapasitas tertentu, seperti saya habis bisa dapat uang 500, 600 lebih, itu kan sudah sebenarnya udah untuk area sini ya sudah bagus teman-teman, karena ya tadi apa ya, artinya memang daya beli tidak seberapa kuat gitu kan. Makanya kalau teman-teman merintis usaha itu ya dipikirkan dari melihat daya beli masyarakat itu seperti apa, dan persaingan usaha itu sendiri seperti apa. Jadi bisa menjadi income sendiri ketika kita tahu ya teman-teman nantinya perkembangannya akan bagaimana. Nah, saya sendiri ya sebenarnya sempat pesimis sih di sini kan, karena ya gini-gini aja gitu. Tapi mau ngapain lagi ya, mau merantau lagi ke jauh itu kayaknya yang entah belum waktunya atau memang masih enggan ya, sehingga berpikir ulang ya. Nggak tahu kalau suatu saat nanti mungkin bisa terjadi ya kalau nggak berkembang, karena kita kan punya kebutuhan, dan apalagi kita punya pengalaman yang merantau kemana-mana seperti itu, sehingga bisa jadi nanti kita berpikir ulang buka di tempat yang lebih berprospek ya. Tapi setidaknya di sini juga bisa bertahan dengan omset seperti ini ya. Ya kalau masalah kurang, manusia itu pasti kurang ya teman-teman ya. Cuma ya nikmati aja perjalanan dari usaha kita supaya dapatkan rezeki yang lebih barokah lagi. Oke teman-teman ya, jadi itu sedikit sharing kita pada kesempatan kali ini bagaimana keadaan kita sekarang ya di dagangan di sini ya. Ini memang sisa cakwe, masih pagi juga, masih jam 8-an ya. Cakwe, tapi biasanya ada pesanan nanti telepon untuk bubur ayam. Kalau odadingnya atau bolang-balingnya udah habis teman-teman. Oke, terima kasih, kita berjumpa lagi di video dan tayangan berikutnya.